Harap gunakan headset demi kenyamanan membaca. Bingung. Bab 27. Yusan, seru seseorang saat aku hendak masuk ke kamar kosanku. Yo Ger, WSAP bro, tanyaku melihat Gary, salah seorang anak kos di tempat kosan ini, sedang menghampiriku bersama teman-teman kos lain. Yo, gini San, berhubung lu kan anak baru di kosan ini, jadi lu mesti ikutin adat kampung sini bro, ujar Gary sambil merangkulkan tangannya ke pundakku. Bau-bau gak enak nih kelihatannya, pikirku. Adat apa emang kalau anak baru di sini Ger? Tanyaku waspada. Simple, lu mesti traktir kita karaokean, hahaha, seru Gary, yang disambut cengengesan yang lain. Jia muke gile lu, lagi tanggal tua gini lu minta gue traktir, jawabku sambil menepok jidatku. Hehehe, just joking bro, gak adalah pelonco-peloncoan di sini, ujar Gary kemudian. Kita orang cuma mau ngajak lu karaokean kok, patungan, kagak minta gratisan sama lu. Abis gue liat lu ngerem mulu di kamar sama cewek lu si Fanny tuh, lanjut Gary. Hah? Gila lu? Si Fanny emang bukan cewek gue kali, gue juga kagak ngapa-ngapain sama dia di kamar, jawabku menyanggah ucapan Gary. Hah? Sumpah lu kagak ngapa-ngapain? Bego banget lu ada cewek di kamar kagak lu antok, wahaha, ujar Gary sambil tertawa besar. Nih orang ternyata rada bocor juga. Kenapa gue bisa temenan mulu sama orang bocor ya, pikirku. Gue kira lu berdua pengantin baru bro, ujar salah seorang dari mereka, yang bernama Ricky. Kagak lah bro, just a friend, nothing more. Jawabku kemudian. Ya sudah, kalau gitu lu mau gak ikut kita karaokean nih bro, tanya Gary lagi. Daripada di kamar gue kepikiran via mulu, atau gak, Kate ngindarin godaan si Fanny, emang mending gue karaokean deh. Begitu pikirku. Oke deh, gue mandi dulu bentar bro, abis lari malam nih gue, keringetan. Jawabku. Iya sudah gak pakai lama, 5 menit gak keluar gue serat lu bugil-bugilan, hahaha, seru si Gary. Dasar maho sarap lu, hahaha, jawabku menertawakan ucapan Gary tadi. Saat aku membuka kamar kosanku, aku sudah tidak melihat lagi Fanny. Mungkin sudah kembali ke kamarnya, aku pikir. Dan segera setelah mandi kilat, aku akhirnya mengikuti rombongan mereka. Yah minimal. Refreshing lah pikirku. San. Lu kalau gak salah, lu bilang kuliah di kampus XXX ya, tanya Ricky saat kami sedang dalam perjalanan, menggunakan mobil milik Gary. Yap, kenapa emang? Lu ada kenalan di kampus gue, tanyaku kepada Ricky. Ada sih, tapi bukan itu maksud gue. Gue sama band gue ada jadwal manggung di kampus lu, waktu kampus lu ultah besok bro, jelas Ricky. Heh? Lu anak band Rick, tanyaku. Aduh, malah jadi keinget sama Livia, sang diva pujaanku deh, pikirku. Iya, cuma kita orang lagi bingung nih, vokalis kita lagi cuti nyanyi dulu 1 bulan, kena infeksi radang tenggorokan. Mana tuh acara tinggal gak nyampe 2 mingguan lagi. Seru Ricky. Terus rencana lu gimana emang Rick? Tanyaku kemudian. Ya itu dia, gue pengen nanya, lu ada kenalan gak, vokalis yang lagi gak ada kegiatan nyanyi? Atau siapa temen lu yang bisa nyanyi enak? Ricky bertanya balik kepadaku. Yah, temen sih ada emang, tapi dia udah punya band sendiri sih Rick. Kayaknya juga ikutan perform juga acara besok, jawabku teringat akan Via. Gue aja sini jadi vokalis lu? Hahaha, ujarku sambil bercanda. Jia, suara lu kayaknya nyanyi balonku aja sembar nih, hahaha, seru Gary sambil tertawa. Iya? Kok lu gak nawarin si Gary sih, Rick? Dia kan juga anak band, ujarku serius menunjuk si Gary. Sementara Gary dan Ricky malah jadi kebingungan. Ngaco lu, anak band dari mana? Tanya Ricky heran. Tuh gabung sama temen-temennya, tukang tambal ban hahaha, jawabku sambil menunjuk. Kios tukang tambal ban, yang membuat semuanya langsung tertawa keras. Wahahaha. Sompret lusan, bisa aja lu, seru Gary sambil ikut tertawa. Oh jadi cowok yang nyium Livia di anyer itu mantannya dia yang, tanya Mary kepada Gilang. Gilang dan Mary terlihat sedang makan malam di sebuah warung tenda yang menjual jenis makanan laut. Menurut si Robi sih begitu, tadi siang gue ketemu dia, jawab Gilang. Gila ya,
Aku gak nyangka zaman sekarang masih aja ada orang tua yang ngejodohin anaknya, hanya karena uang semata. Ujar Mary terlihat sewot, saat sedang mengunyah makanannya. Yap. Gue jadi kasihan juga sama masalah mereka ujar Gilang, sambil matanya melamun, sedang tangannya hanya menyodok-nyodok makanan di hadapannya. Makanya kamu jangan suka kebawa emosi duluan kalau ada apa-apa sayang, cetus Mary seakan melihat rasa penyesalan yang terpancar di mata Gilang. Hehe. Gue emang gak bisa bohong sama lu ya jawab Gilang sambil tersenyum. Yah gue udah salah banget kasar ke Livia kemarin itu, apalagi sikap gue belakangan ini ketus mulu bawaannya kalau sama dia, ujar Gilang. Yah gue emang mesti minta maaf sama Livia. Kalau lihat masalah gini sekarang, gue juga bingung gimana bantu nyari jalan keluar buat Livia sama Sandi, lanjut Gilang sambil kembali menerawang matanya. Yah Tuhan kan gak bakalan ngasih cobaan yang kita gak sanggup sayang, kita mesti percaya dan yakin, pasti akan ada jalan buat mereka bersatu lagi, walau mungkin gak mudah dan penuh perjuangan, ujar Mary berusaha bersikap bijak. Yah I wish they can find a way to solve this, ujar Gilang kemudian. Lu kapan ke kosan Livia lagi tanya Gilang. Tadi sore sih udah sempet dateng yang, badan Livia makin kurus aja yang, aku jadi khawatir banget sama dia. Makan aja susah, paling banyak cuma 2 sendok. Si Sally malah sempat nginep di sana 2 hari, karena kondisi Livy yang drop banget mentalnya pas tahu dia dijodohin hanya karena uang semata. Terus kenapa emangnya yang kamu nanya gitu? Tanya Mary setelah menjelaskan kepada Gilang. Gak, gue cuma mau minta maaf aja sama dia sih yang penting. Secara gue udah kasar banget sikap gue, jawab Gilang sambil tersenyum. Oh hehe, dari dulu tahu mustinya kamu minta maaf, sumut Mary, namun tersenyum juga melihat kebesaran hati kekasihnya. Setelah selesai makan, Gilang pun mengantarkan Mary kembali ke kosannya. Dan saat sedang di tengah perjalanan kembali ke kosannya, tiba-tiba terdengar sebuah lagu di kantong celananya. Nice to meet you where you been? I could show you incredible things magic, madness, heaven, sin shallallahu alaihi wasallam you Terry and itog. Oh my god. Look at that face, you look like my next mistake love as a game, wanna play? Rama, pikir Gilang melihat namanya di layar HP saat nada dering panggilan masuknya berbunyi. Halo sob, gimana sob? Jawab Gilang. Gue udah dapat kabar Lang, temen gue ada yang satu kosan sama dia. Temen gue tuh anak kampus Alang. Ujar Rama melalui sambungan telepon. Oh ya. Serius lu? Bisa-bisanya dia dapat kosan di sekitar sana, ujar Gilang sambil geleng-geleng kepala. Menurut temen gue sih, si Sandi katanya sering ngamar bareng cewek sekosan dia juga Lang. Emang udah putus si Sandi sama Livy, Lang? Tanya balik Rama setelah menjawab dan menjelaskan kepada Gilang, mengenai keberadaan Sandi. Sumpah lu? Gue sih gak yakin dia bisa berpaling secepat itu sama cewek lain mesti gue selidikin nih, seru Gilang. Gini deh, lu bisa titip pesen gak ke si Sandi lewat temen lu? Tanya Gilang. Oke, lu kirim aja ke WA pesen lu, nanti gue sampein ke temen gue Lang. Jawab Rama. Sip, oke tar gue ketik dulu sob. Thanks ya infonya, ujar Gilang menutup pembicaraan. Cewek? Secepat itu kenal cewek dan langsung dibawa ngamar. Ada yang gak beres nih, pikir Gilang. Suasana di tempat karaokean lumayan rame, namun kami akhirnya mendapat ruangan setelah menunggu beberapa lama. Selama beberapa lama kami semua bergembira bersama. Saling bergantian bernyanyi, dan saling tertawa apabila ada suara salah satu dari kami yang ancur. Hahaha. Rusuh banget yang pasti. Selama itu aku bisa sedikit mengalihkan pikiranku dari Via dan sakit hatiku. Namun itu hanya berlangsung beberapa lama. Saat giliranku untuk bernyanyi, dan saat aku sedang memilih lagu, tanpa sengaja aku melihat sebuah judul lagu yang menurutku cocok dengan keadaanku saat ini bersama Via. Sebuah lagu patah hati milik Ari Lasso. Dan tanpa sadar aku memilih lagu ini untuk kunyanyikan. Kesunyian ini lirikku bernyanyi. Lagu indah untukmu aku bernyanyi. Engkaulah cintaku cinta dalam hidupku. Bersama rembulan aku menangis mengenangmu. Segala tentangmu oh.
Ku memanggilmu dalam hati lirih. Engkaulah hidupku, hidup dan matiku tanpa dirimu. Aku menangis mengenangmu, segala tentangmu, oh. Ku memanggilmu dalam hatiku. Aku bernyanyi mengenangmu. Segala tentangmu, oh. Ku memanggilmu dalam hati lirihku, memanggilmu dalam hati lirihku, kenang dirimu. Dan saat bernyanyi, aku seakan menumpahkan segala emosiku saat menyanyikan lagu ini, hingga bernyanyi sambil memejamkan mataku. Karena selalu terbayang-bayang saat Via sedang berciuman dengan cowok itu. Bahkan saat lagunya sudah berakhir pun, aku masih memejamkan mataku, seakan sedang meresapi setiap lirik yang aku nyanyikan. Hingga saat aku membuka mata, aku melihat pandangan mata yang terheran dan ada yang menunjukkan pandangan mata takjub. Kenapa lu orang pada bengong? Suara gue keren ya. Hahaha, aku berusaha bergurau untuk menutupi kegalauanku saat menyanyikan lagu tadi. Wow anjrit bro, sedih banget, ngehe lu, suara lu juga kayaknya mirip banget sama Ari Lasso bro, lu nyanyi lagu dia, seru Gary takjub. Iya San, asli mirip banget lu kalau nyanyiin lagu Ari Lasso. Berasa banget feel-nya, sambung Ricky. Hah? Masa sih? Perasaan cuma nyanyi biasa aja gue, hehe, jawabku rada salah tingkah. Hehe, seumur-umur jarang banget karaokean, pas nyanyi sekarang dibilang mirip kayak Ari Lasso suara gue. Well, it's a great honor. San, lu beneran mau jadi vokalis sementara kita? Tanya Ricky dengan wajah serius kali ini. Hi? Serius lu? Gue emang tadi bercanda doang lagi, haha, jawabku sambil garuk-garuk kepala. Serius gue San, lu mau gak nyanyi di pentas besok bareng band gue? Tanya Ricky lagi. Hais. Gue nyanyi di pentas, wow gak kebayang groginya cuy. Presentasi di depan. Kelas aja gue grogi. Hahaha. Pikirku. Gimana ya boleh gue pikirin dulu Garik? Tanyaku masih bimbang. Karena jika ku terima tawaran Ricky, udah pasti aku akan bertemu Via lagi, pikirku. Ya jangan kelamaan mikir bro, tinggal bentar lagi waktunya. Kan kita mesti latihan dulu biar dapat chemistry-nya, seru Ricky. Oke deh, besok deh gua pastiin bro, secara, gue belum pernah nyanyi di depan panggung gitu. Jawabku sambil garuk-garuk kepala. Oke, gue tunggu jawaban lo besok, sahut Ricky. Seru juga kali ya kalau gue beneran jadi vokalis band. Band beneran, bukan tampil band, pikirku. Udara ini terasa sangat menyegarkan sekali, pikirku. Aku pun menghirup dalam-dalam udara pegunungan yang terasa segar sekali. Aku kemudian memandang ke sekelilingku, hamparan bunga terasa sangat indah di hadapan mataku. Aku merasa sangat damai, dan entah mengapa rasanya hatiku merasa berbunga-bunga. Saking senangnya aku bahkan sampai menari-nari di taman bunga yang indah ini. Kemudian aku teringat akan kekasihku Sandy. Aku ingin membawanya ke sini untuk menari bersamaku. Livia, aku mendengar seseorang memanggilku dengan nada yang lembut sekali. Tanpa menoleh pun aku sudah mengetahui suara siapa yang memanggil namaku. Hanya ada satu orang yang memanggilku dengan nada seperti itu. Aku pun kemudian berbalik, sambil memamerkan senyumanku yang menurutku paling cantik dan menggoda. Dek! Aku menjadi terkejut melihat kejadian yang terhampar di hadapanku. Sandy sedang duduk di sebuah batang pohon kering, tanpa mengenakan pakaian apapun, sedang memangku seorang wanita cantik, yang juga tidak mengenakan pakaian selembar pun. Aku melihat Sandy sedang memeluk wanita tersebut, dengan penuh perasaan, seperti yang Sandy biasa lakukan kepadaku. Hatiku terasa sakit sekali melihat mereka. Tanpa terasa, air mataku mulai jatuh merambati pipiku. Aku melihat, Sandy kemudian melihat ke arahku sambil tersenyum sinis. Ya Tuhan, Sandy sayang, kenapa kamu bisa sama wanita itu? Tanyaku dalam tangisku. Kenapa? Apa yang salah Via sayang? Bukankah kau pun sekarang sedang bersama Gunawan? Sandy bertanya balik kepadaku. Aku bukan gitu sah. Belum selesai aku mengucapkan kalimat yang ingin kukatakan kepada Sandy. Aku langsung memekik, saat aku merasakan seseorang sedang menindihku. Siapa yang sedang menggenjotku ini, pikirku, dan kemudian aku melihat ke belakangku. Gunawan? Aku gak mau, lepasin aku mulai berontak saat melihat Gunawan yang sedang menggenjot tubuhku. Tidak.
Aku gak rela, aku berteriak sekeras-kerasnya. Tiba-tiba mataku terbuka lebar. Nafasku tersengal-sengal. Aku masih terus termenung. Aku juga menyadari bahwa aku ternyata masih berada di kamarku. Tidak ada taman bunga, tidak ada hawa segar pegunungan. Tidak ada Sandi dan tidak ada wanita asing tersebut. Aku hanya bermimpi ternyata. Mimpi buruk. Apa maksud mimpi ini ya, pikirku. Aku melihat ke arah jam, yang menunjukkan waktu sudah jam 7 pagi. Wah, aku udah mesti siap-siap kuliah nih. Pikirku. Sampai saat ini aku masih terus berharap ada ketukan di pintuku, menandakan kekasihku sudah menjemputku untuk menjalani kuliah bersama, seperti yang selama ini Sandi lakukan beberapa bulan belakangan, sejak kami mulai menjalin cinta. Selesai mandi dan sedikit memakai make up, aku pun kemudian bersiap untuk pergi kuliah pagiku. Saat aku baru saja keluar dari rumah kosku, seseorang tiba-tiba memanggilku. Livia, dan aku pun menoleh ke arah suara yang memanggilku. Dek. Gunawan. Mau apa dia? Pikirku mulai waspada. Hai Livia, gimana kabar kamu? Kamu mau kuliah ya? Rentetan pertanyaan dari Gunawan. Asli males banget ngeliat mukanya aja, ih. Tapi aku berusaha menahan diriku untuk lebih bersabar. Lugan, mau ngapain lu kesini? Ucapku datar. Duh, pagi-pagi udah galak amat sih putri cantik, ujar Gunawan ngegombal. Pengen muntah sekarang dengerin gombalan dia. Mungkin kalau dulu, aku masih bisa tertipu dengan akal buayanya. Namun saat ini, gombalan Gunawan tidak lebih daripada omongan orang gila gak penting, pikirku dengan sinis. Terus ada apa kesini Pak Gunawan? Tanyaku lagi, kali ini dengan intonasi yang lambat. Hehe, gak usah panggil bapak lah sama tunangan kamu, sayang, ujarnya sambil mendekati diriku. Ih, please deh, tunangan gue cuma satu dan itu bukan lo, pikirku. Aku menarik nafas panjang dan langsung menghela nafasku. Dengar ya Gan, kita belum tunangan, jadi please, jangan sampai lu nyebut ke orang-orang kalau kita udah tunangan, seruku datar. Oke. Terus papa kamu bilang kamu setuju untuk kasih aku kesempatan, buat ngebuktiin perasaan aku yang sesungguhnya ke kamu, ucap Gunawan kemudian. Dek. Aduh, aku emang udah janji sama papa, bahwa aku akan ikutin rencana papa untuk ketemuan dengan Gunawan sekali saja. Yah, emang gue udah bilang gitu ke papa, tapi kita ketemuan hanya untuk sekali aja ya Gan, gak lebih, jawabku masih dengan nada datar. Fine Livia. So gimana kalau kita jalan nanti malam aja, tanya Gunawan memberikan penawaran kepada Livia. Oke, malam gue gak ada kegiatan. Khusus kali ini, oke kita ketemuan ntar malam. Jawabku. Great, it's perfect, seru Gunawan sambil tersenyum lebar. Oke Ten, see you later sweetheart. I'll come to pick you up at 6 o'clock, ucap Gunawan kemudian. Gak perlu, gue bisa datang sendiri, gak perlu lu jemput. Gue langsung jalan dari tempat latihan, ucapku memotong niatnya untuk menjemputku. Setiap pulang latihan, aku pasti keringetan, namun hanya untuk bertemu Gunawan, aku merasa tidak perlu mandi segala. Well, if you insist. Ya udah kita ketemuan di Mall B aja, oke, di restoran Bon Appetit. Aku tunggu ya Liv, see you at night Livy, ujar Gunawan sambil tersenyum di kulum. Senyum mesum lagi yang kulihat. Pikirku. Cuma sekali doang Livia. Cuma sekali, begitu pikirku. Tanpa mereka sadari, tampak sepasang mata sedang mengawasi pembicaraan mereka. Aku saat ini sedang berjalan di sekitar kampus A. Dan aku sedang mengikuti seorang wanita cantik, seorang wanita yang membuatku penasaran, seorang wanita yang sedang menjadi incaran teman brengsekku. Teman? Dulu mungkin dia TTM aku, dan kita having fun banget dulu. Cuma saat ini, aku hanyalah alat pemuas nafsu birahinya dan relasinya, demi untuk menebus hutang-hutangku, saat dulu aku meminjam uang untuk pendidikan adikku. Aku tiba-tiba merasakan getaran halus di tanganku. Saat aku mengangkat tanganku, aku melihat sebuah nama terpampang di layar HP. Halo Gan, ya gimana? Tanyaku setelah aku akhirnya menjawab panggilan telepon dari Gunawan. Semua udah beres sesuai rencana.
Lutar malam bawa Sandi ke Mall B, di Resto Bon Appetit, di lantai 3. Ujar Gunawan di ujung sambungan telepon. Oh, oke, jangan lupa bonus gue, jawabku santai, sambil keluar dari tempat persembunyianku. Heh, banyak nawar lu, udah lu ikutin aja dulu rencana gue, seru Gunawan. Oke bos, aku menekankan kata bos kepadanya. Livia, wanita yang menarik juga, pikirku. Wah gila, gue baru bangun jam segini. Gara-gara semalam begadang bareng si Garisi. Pikirku, saat aku melihat jam di mana waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Hais, pantesan rakyat di perut gue dah pada demoni. Udah waktunya dapat supply. Aku pun segera menuju kamar mandi untuk membersihkan badan dan menyergarkan semangatku lagi. Aku tidak boleh terus lari seperti ini, pikirku lagi. Dan ada yang harus kupastikan dari Fanny. Aku terus berpikir apa iya kami bertemu secara kebetulan. Selesai mandi, aku segera keluar. Aku melihat situasi kosan yang sepi, karena semua sedang menjalankan aktivitas mereka. San, gile lu baru bangun. Untung lu keburu bangun, gue udah mau kuliah, seseorang tiba-tiba memanggilku. Men, kenapa emangnya men? Aku bertanya ke salah seorang teman kosku di tempat kosan ini, Sulaiman. Ini, gue dapat pesan dari teman gue, suruh sampein ke lu. Nowe lu berapa? Biar bisa gue kirim nih, tanya Sulaiman kepadaku. Hehe, lagi gak aktif bro, males beli paket, jawabku santai sambil garuk-garuk kepala. Ya udah lu baca aja nih dari iPhone gue, tapi jangan lama-lama, gue udah mau kuliah nih, seru Sulaiman, yang menyerahkan iPhone-nya kepadaku. Bro, ngilang aja lu kayak banci. Gue udah tahu masalah Livia bro. Gue udah salah paham sama dia. Lu juga udah salah paham. Cowok yang nyium Livia itu, cowok yang mau dijodohin sama bokapnya Livi. Jadi waktu itu Livi kaget sampai gak nyadar lagi dicium sama tuh cowok. Namanya Gunawan by the way. Dia emang mantan Livi dulu bro. Ya udah lu balik dulu ke sini, kita omongin, kita selesain back-back. Kasian Livi bro, badannya makin kurus dan makin pucat. Sally sama Mary yang sering kesono. Lu buruan dateng dulu. PS, kamar kosan lu tiap hari dibersihin sama Livia tuh, ngehe lu kalau gak pulang juga. Gilang. Aku cukup terkejut juga membacanya. Gilang tahu dari mana gue ngekos di sini. Pikirku. Lu kenal sama Gilang bro? Tanyaku kepada Sulaiman. Nope, mungkin temen gue yang kenal, atau lu kenal temen gue juga? Si Rama, jelas Sulaiman. Oh jadi lu temennya Rama, ujarku. Sialan, gak nyangka masih aja ada orang-orang sini yang punya kontak ke kampus gue, pikirku. Ya udah gue cabut dulu bro, ngampus dulu, ujar Sulaiman sambil menepuk pundakku, kemudian berlalu. Yo bro, Tansia. Jawabku. Jadi cowok itu namanya Gunawan. Bokapnya mau jodohin dia sama Via. Aku mulai berpikir. Dia mantannya Via. Kan waktu itu Via bilang kalau belum pernah pacaran. Sialan gue udah dikadalin Via. Ngehe banget, mentang-mentang gue polos. Aku malah menjadi emosi saat mengetahui bahwa Via tidak seperti yang diceritakannya dulu. Aduh. Aku kesal sekali jadinya. Mending makan dululah. Dan aku pun segera keluar untuk mencari makan. Dan saat aku kembali ke kosanku sekitar sejam kemudian, aku melihat Fanny hendak masuk ke kamar kosannya. Aku mencoba mendekatinya perlahan. Aku melihat pintunya tidak ditutup rapat. Livia benar-benar menarik kelihatannya, ucap Fanny tiba-tiba yang mengagetkanku saat Fanny menyebut nama Via. Orangnya emang cantik banget, pantesan Sandi mati-matian nolak gue, emang aku udah gak cantik dan seksi lagi ya sayang, ujar Fanny kemudian, seperti sedang berbicara dengan orang lain. Fanny lagi ngomong sama siapa ya? Pikirku semakin mendekati pintunya untuk melihat ke dalam. Aku melihat Fanny sedang megangin sebuah bingkai foto. Terlihat Fanny sedang mengelus foto tersebut. Hik, maaf ya sayang, aku malah jadi liar setelah kamu gak ada, bener-bener liar. Aku putus asa waktu kamu pergi sayang. Aku kira Gunawan orang yang baik, ternyata dia bajingan yang udah ngejebak aku.
Maafin Fanny Ayang, Fanny udah gak pantas lagi ketemu kamu di alam sana, Fanny udah kotor dipakai sana-sini. Fanny tiba-tiba menangis sambil memeluk foto tersebut. Foto siapa itu ya? Apa foto cowoknya Fanny yang selingkuh? Alam sana? Apa maksudnya? Pikirku sambil terus memperhatikan tingkah laku Fanny. Gunawan? Apa Gunawan yang sama, dengan yang ingin dijodohkan dengan Via, pikirku lagi. Aku melihat Fanny kemudian tertidur sambil memeluk foto tersebut. Aku pun kembali ke kamarku. Aneh, benar-benar aneh. Apa si Fanny ada hubungannya dengan Gunawannya Via ya? Aku berpikir lagi. Kesimpulan. Bab 28. Apa si Fanny benar-benar ada hubungan dengan si Gunawan mantannya Via itu ya? Pikirku, saat aku sudah masuk ke dalam kamar kosku. Tapi terus terang aku masih emosi jika mengingat Via sudah membohongiku, dengan mengatakan bahwa akulah cowok pertamanya. Apa maksud Via ngomong kayak gitu? Apa cuma buat nyeneng-nyenengin aku aja ya? Apa Via mikir aku polos kayak bocah ya jadi gampang dibohongin? Sialan. Pikiranku menjadi kalut. Mending aku keluar dulu deh cari angin. Pikirku. Dan aku segera mengambil jaketku, dan saat aku membuka pintuku, aku melihat Fanny sedang berdiri di depan pintu, membuatku sangat terkejut. Hehehe, kaget ya? Maaf ya San, ujar Fanny. Perasaan tadi aku ngeliat dia lagi tidur deh. Gue dengar pintu kosan lu dibuka, jadi gue langsung kesini mau ketemu lu, ujar Fanny kemudian. Sorry Fan, gue baru mau cabut nih. Tadi masuk cuma buat ambil jaket, jawabku berusaha menghindari Fanny. Hehe. Gue gak bakal ngajak lo ML lagi koksan, gue justru mau minta maaf nih sama lo, gue kelepasan jadi binal, karena gue kesepian banget San, ujarnya dengan muka sedih. Gue cuma mau ngajak lo dinner aja kok tar malam, sebagai permintaan maaf gue San. Ujar Fanny kemudian. Apa benar cuma mau minta maaf, pikirku penuh tanda tanya. Aduh gimana ya Fan, jawabku bingung, sambil garuk-garuk kepala. Please tar malam mau ya kita dinner, gue janji gak ngapa-ngapain, gue cuma lagi suntuk aja nih, ajak Fanny lagi dengan wajah memelas. Ya udah boleh deh Fan, cuma dinner aja ya, jawabku. Hehehe gitu dong, oke San, ya udah gue mau tidur dulu bentar dah Sandi, ujar Fanny sambil berlalu ke kamarnya. Tumben gak pakai goda-godain lagi. Pikirku sambil geleng-geleng kepala. Hai Livi, gimana kabar lo sayang? Tanya Sally saat aku memasuki ruang kuliah. Cantik seperti biasa dong Sel, jawabku hanya tersenyum pelan. Lu tuh mau tidur lagi di pelukan gue gak? Cini, sayang, ujar Sally dengan gaya centil. Hahaha, apaan sih lu gak mau tangan lu suka gatel kalau gue tidur sama lu, jawabku sambil tertawa. Sembarangan, emang gue asedisi, awas lu ya, besok kalau tidur lagi di pelukan gue kelitikin sampai gak bisa tidur, ujar Sally sambil memanyunkan bibirnya dengan gaya ngambek. Hihihi, lu lucu kayak odong-odong deh Sel, ujarku sambil tertawa kecil. Hahaha, gak sopaan, cetus Sally sambil mengelitikin pinggangku. Gila lu Sel, tar dikira orang kita lesbong beneran lagi, ujarku masih tertawa kecil. Hehe, gak bakalan, jawab Sally ceria. Thanks ya Sel, lu udah berusaha ada terus di samping gue, ucapku pelan sambil tersenyum. Kayak dulu kata Gilang, tas as what friend are for Livi sayang, jawabnya sambil mencubit pelan pipiku. Aku hanya tersenyum saja. Sally, dan Mary. Aku sungguh-sungguh beruntung memiliki teman, sahabat, dan saudara seperti mereka. Mereka selalu ada hampir di tiap kesempatan. Sel, gue tar malam mau dinner sama si Gunawan, ucapku pelan kepada Sally. Mau ngapain lu dinner sama dia? Tanya Sally terkejut. Ya bukan mau gue, tapi bokap gue yang minta, minimal 1 kali dinner sama si Gunawan. Jawabku. Haduh aku benar-benar malas sekali. Gimana kalau ditemenin sama gue atau Mary? Tanya Sally. Gak usahlah Sel, tar malah makin ribet urusan. Biar gue sendiri yang hadepin si Gunawan ini Sel, ujarku kemudian. Sally hanya menatapku terus tanpa ekspresi. Lu yakin Liv? Tanya Sally khawatir.
Yakin Sel. Gue bisa jaga diri kok Sel. Jawabku sambil tersenyum. Yah gue harap gak ada lagi kejadian-kejadian aneh kayak waktu di Anyer kemarin aja sih Liv, ujarnya lagi. Tuh kan Sally, ngebahas lagi kan, wajahku mulai melowo lagi, mengingat kejadian di Anyer dulu. Aku masih sebel kalau inget itu. Bukan gitu Livi sayang, gue cuma ingetin kalau lu tuh mesti waspada sama manusia kayak Gunawan, ujar Sally sambil membelai rambutku. Iya, gue bakal hati-hati kok Sel, jawabku lagi. Emang ada kejadian apa lagi, toh gak ada Sandi, yang bisa bikin salah paham lagi. Sandi, kamu kemana sih? Jika aku tidak segera menahan diri, ingin rasanya aku menangis lagi meratapi diri lagi. Duh kok aku jadi down banget kayak gini sih? Hah? Lu yakin dia bisa ngadepin tuh cowok sendirian Sel? Tanya Mary ke Sally. Tampaknya mereka berempat sedang kumpul bersama di kantin, sementara Livia sedang latihan bersama Medusa Band, menjelang pentas musik ultah kampus. Mungkin bisa, kalau si Gunawan gak main cara licik, jawab Sally. Cara licik misalnya si Gunawan diam-diam naruh obat bius, atau obat perangsang gitu buat Livia, maksud kamu Sel? Tanya Robby. Iya yang, kita belum terlalu tahu kan sifat si Gunawan tuh kayak gimana. Tapi kalau berdasarkan cerita Panji kan, dia sering make banyak cewek. Jadi mungkin aja dia udah terbiasa make obat-obatan kayak gitu ke calon korbannya, jelas Sally kemudian. Sally bener sob, entah kenapa, gue juga rada gak enak nih feeling gue sob, si Livy pergi berduaan aja sama dia, kali ini Gilang pun menunjukkan kekurang setujuannya. So, what are we gonna do then? Kita ikutin Livia gitu? Tanya Robby ke mereka bertiga. Kayaknya sih gitu Rob, menurut lu sendiri gimana? Tanya Mary. Kalau mau ikutin Livy, ya kita mesti tahu minimal di mana mereka akan dinner, jadi kita mesti udah ready di dalam resto itu. Kalau kita cuma ngawasin dari luar, takutnya kita gak keburu nyegah kalau si Gunawan itu make cara licik. Yang ada kitanya yang jadi salah paham lagi sama Livia, kalau ada kejadian aneh-aneh lagi. Jelas Robby. Tapi kalau di dalam resto, pasti Livy bakal ngenalin kita kan, kitanya juga jadi gak enak sama Livy, kesannya kita sok ikut campur atau lebay menurut Livy nantinya, lanjut penjelasan Robby. Jadi apa rencana kita Rob? Tanya Gilang. Robby terlihat sedang berpikir keras mencari cara. Kita mesti nyamar atau gak, kita masukin orang yang Livy gak kenal, ujar Robby kemudian. Kalau mau nyamar, ya kita jangan empat-empatnya masuk. Mesti sendiri atau paling maksimal berdua. Sisanya ngawasin dari luar, ujar Robby memaparkan rencananya. Siapa yang mesti nyamar Rob? Tanya Mary kepada Robby, sementara Robby hanya tersenyum mendengar pertanyaan Mary. Kalau urusan nyamar dan acting, gak ada yang lebih jago dari Laki Lumar. Karena dia paling jago urusan kongtai, hehe, jawab Robby sambil tertawa. Ngehe lu Rob, pakai buka-buka rahasia, hahaha, jawab Gilang sambil tertawa. So jadi nanti kita ke kosan Livia, kita tunggu dia keluar, sekalian kita ikutin. Karena kita gak tahu Livy dinner di mananya. Dan Lulang, lu mesti udah siap sama samaran Lutar jadi tinggal eksekusi. Jelas Robby. Oke Brodha, jawab Gilang, sementara Mary dan Sally hanya mengangguk, menyepakati rencana Robby. Beres juga latihan hari ini. Sebenarnya pengen pulang, mandi, makan terus tidur deh sambil berharap mimpiin Sandi lagi, tapi bukan mimpi buruk yang semalam lagi. Pikirku, sambil duduk santai. Saat aku melihat jam, sudah hampir menunjukkan waktu pukul 6 sore. Nantilah aku selesai ibadah dulu baru jalan. Begitu rencanaku. Karena aku tidak ingin buru-buru sampai sebenarnya. Malah kalau bisa gak mau dateng sama sekali. Tenang Livia, hanya satu kali ini saja kita turutin apa mau papa. Cukup satu kali. Aku menguatkan tekadku. Liv, mau jamaah gak? Teriak Andi menanyakanku. Yo mau bentar gue wuduan dulu, jawabku. Dan kami pun menjalankan ibadah secara berjamaah, dipimpin oleh Andi. Di dalam doaku, aku selalu mendoakan agar Sandi baik-baik saja, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan apabila memungkinkan, aku ingin bersama Sandi lagi. Kamu di mana sih yang? Dre, gue bisa nebeng ke mall dekat kosan lu gak?
Tanyaku kepada Andre yang sedang beres-beres untuk segera kembali. Oh, boleh aja Liv, tumben lu ke mall, tanya Andre yang cukup heran. Karena aku biasa paling males ke mall. Ada perlu gue nih, urusan bokap gue, jawabku tanpa berterus terang. Namun memang benar aku bertemu Gunawan hanya karena permintaan papa aja. Oke, yuk kita jalan deh Liv, ajak Andre. Dan aku pun meluncur ke tempat mall yang dimaksud oleh Gunawan. Dandananku benar-benar asal. Hanya dengan celana jeans, kemeja yang penuh peluh, rambut tidak disisir rapi, bahkan aku tidak menggunakan make up sedikit pun. Aku hanya tampil cantik bila sedang bersama Sandi aja, pikirku. Saat baru hendak melangkahkan kakiku, tiba-tiba ponselku berbunyi menandakan adanya panggilan masuk. Sally, pikirku heran melihat Sally tumben tiba-tiba menelepon. Ya Sel, jawabku. Hai Liv, gue ke kosan lu mau lihat keadaan lu sebelum lu jalan dinner, lu gak balik lagi ya? Tanya Sally terdengar khawatir. Hehe Gasel, gue langsung nih dari tempat latihan. Maleslah pulang lagi kalau cuma ketemu Gunawan doang, jawabku santai. Emang lu dinner di mana Liv? Tanya Sally lagi. Nih gue baru aja nyampe di Mall Besel. Si Gunawan sih ngajakin gue makan di Bon Appetit, gak tau gue di mana tuh. Tar tanya-tanya aja sama bagian informasi. Jawabku lagi. Oh ya udah, lu hati-hati ya say, ujar Sally kemudian. Pastilah Sel, jawabku. Setelah itu, aku pun masuk ke dalam mall tersebut. Dan setelah menanyakan lokasi ke bagian informasi, aku pun segera melangkahkan kakiku menuju tempat tersebut. Aku berpikir lebih cepat sampai, lebih cepat pulang. Saat aku masuk ke dalam restoran yang dimaksud Gunawan, aku melihat dia sedang melambaikan tangannya ke arahku. Huf, tenang Livia, hanya kali ini saja. Pikirku. Aku melihat meja yang dihiasi oleh 2 tangkai bunga mawar di dalam sebuah vas kecil transparan, ditemani dengan 2 buah lilin kecil. HMFF. Candlelight Dinner. Kalau aku yang dulu pasti seneng setengah mati nih, pikirku. But not now, not today, not ever again. Toh. 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 Hai San, kamu udah beres belum? Tanya Fanny dari balik pintu. Yuk, gue udah siap kok, jawabku sambil tersenyum kecil saat membuka pintu. Wow. Fanny tampak sangat cantik sekali malam ini aku lihat. Dengan mengenakan kaos hitam dengan belahan lebar, yang memperlihatkan kulit putih di bahu kanannya, dengan rambut panjangnya yang terurai. Wow, lu cantik banget cuma mau makan doang Fan, tanyaku yang terkagum-kagum. Hehehe, makasih San, yuk kita jalan, jawab Fanny yang tersenyum lebar mendengar pujianku. Fanny kemudian menyelipkan lengannya di lengan kiriku. Sebenarnya ingin aku lepaskan, namun aku juga gak mau membuat kecewa Fanny. Ya selama tidak lebih dari ini, pikirku. Dan kami pun akhirnya pergi bersama. Aku tidak mengetahui kemana Fanny membawaku untuk makan sebenarnya. Aku hanya mengikuti dia saja. Ternyata kami tiba di sebuah mall yang tidak terlalu jauh. Gue mau kita dinner di tempat spesial gue nih San, ujar Fanny sambil tersenyum lembut. Asli, Fanny malam ini tampak sangat anggun dan cantik. Biasa juga cantik, namun entah gimana, auranya kali ini sungguh berbeda. Auranya terlihat anggun sekali. Hehe. Gue ngikut aja lah Fan, jawabku asal saja, karena sebenarnya aku juga males. Fanny pun membawaku ke lantai 3, di sebuah restoran ala Eropa. Saat kami sampai di pintu masuk, pelayan langsung menghampiri kami dan menyapa kami, menanyakan jumlah orang yang akan makan bersama kami. Dan setelah itu, pelayan tersebut membawa kami ke dalam restorannya. Tempatnya oke juga, pikirku. Dengan suasana temaram tidak terlalu terang, dinding-dinding yang dihiasi tanaman merambat hingga atap ruangan, menambah kesan eksotis restoran ini. Kapan-kapan boleh nih ngajak Via ke sini, pikirku lagi. Via. Kenapa aku jadi mikirin Via ya, padahal aku justru sedang menghindari. Via. Pandanganku langsung membentur ke salah satu sosok wanita di ujung restoran, bersama seorang pria. Ya, pria yang menjadi sebuah kenangan burukku. Pria yang sudah melumat bibir Via, kekasihku. Aku bagaikan membeku tidak bisa bergerak saat melihat San Diva pujaanku, Via,
sedang dinner bersama pria yang menciumnya kemarin itu. Jantungku berdetak amat cepat, seiring adrenalinku yang mengalir deras. Jadi, ternyata Via memang akhirnya jalan sama cowok itu sekarang. Cowok yang dijodohin oleh papanya. Jadi inikah pilihan Via, lebih memilih dia dibanding aku. Pikiranku terus berjalan, namun tubuhku begitu membeku tak bisa bergerak. Dan yang lebih membuatku terkejut, perlahan cowok tersebut mulai memajukan wajahnya, mendekati wajah Via. Keringatku pun mulai mengalir deras, namun tetap saja mulut dan tubuhku seolah terkunci oleh pemandangan yang tersaji di hadapanku ini. Dan sesuai perkiraan terburukku, cowok tersebut mencium pipi Via, dan Via pun tampak tidak menghindar sama sekali. Prang! Bagaikan piring yang rapuh, terbanting keras di lantai beton, pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Seperti itulah kira-kira hatiku yang hancur melihat pemandangan yang sekali lagi aku lihat. Saan? Sandi, ucapan Feni yang cukup keras, ternyata sampai juga di telinga Via. Via pun aku lihat langsung melihat ke arah kami. Dan saat melihat kami, wajah Via pun menjadi pucat saking terkejutnya melihat diriku yang sekali lagi, melihat dirinya sedang dicumbu oleh pria lain. Shit, aku mendengar seperti sebuah makian seseorang. Seorang pria. Namun tidak kuhiraukan siapa orangnya. Aku pun memejamkan mataku. Semangat hidupku seakan ditarik paksa keluar dari tubuhku. Jadi, inilah akhirnya, akhir kisah kami hihihi. Aku tertawa sinis mengingat kehidupan percintaanku yang berakhir tragis. Dan dalam sekejap, seperti dulu, aku pun segera melangkahkan kakiku secepat mungkin, untuk pergi dari mimpi buruk yang sekali lagi harus kualami. Panggilan Feni tidak kuhiraukan lagi. Aku merasa Feni pun berlari mengejarku. Aku bahkan sempat mendengar teriakan Via yang memanggil namaku. Rob, bad news, ujar Sally kepada Robi saat mereka sedang menunggu di dekat kosan Livia. Kenapa? Tanya Robi khawatir. Livia langsung jalan ke lokasi, gak balik ke sini dulu. Tadi aku tanya Andi, katanya udah jalan nebeng Andre mau ke mall, tapi gak denger si Andi mall mana, jawab Sally. Serius lu? Ya udah cepat kita jalan sekarang, seru Robi. Dan mereka semua pun langsung masuk ke dalam mobil. Sel, kamu telpon si Livi sekarang. Bikin alasan kalau kamu lagi nunggu di kosan Livi, tanya dia di mana, makan di resto apa, seru Robi, sambil fokus menyetir mobilnya menembus kepadatan lalu lintas kota Jakarta. Sally pun kemudian langsung mengambil ponselnya dari dalam tasnya. Dan langsung menekan speed dial, yang sudah disetting salah satunya untuk Livia. Ayo buruan angkat Livi, Sally terlihat cemas sekali. Ya Sel, Livia akhirnya menjawab panggilan telepon Sally. Hai Liv, gue ke kosan lu mau lihat keadaan lu sebelum lu jalan dinner, lu gak balik lagi ya? Tanya Sally. Hehe gak Sel, gue langsung nih dari tempat latihan. Males lah pulang lagi kalau cuma ketemu Gunawan doang, jawab Livia. Emang lu dinner di mana Liv? Tanya Sally lagi. Nih gue baru aja nyampe di Mall Besel. Si Gunawan sih ngajakin gue makan di Bon Appetit, gak tau gue di mana tuh. Tar tanya-tanya aja sama bagian informasi. Jawab Livia lagi. Oh ya udah, lu hati-hati ya say, ujar Sally kemudian. Pastilah Sel, jawab Livia mengakhiri pembicaraan. Oke di mana Sel? Tanya Robi. Di Mall B, di resto Bon Appetit yang, jawab Sally yang terlihat agak lega. Dan Robi pun segera mengarahkan mobilnya ke Mall B tersebut. Dan setelah tiba di mall, Robi langsung mengarahkan ke tempat valet parking biar lebih cepat mereka turun. Mereka berempat setengah berlari, setelah menanyakan lokasi restoran yang menjadi tujuan Livia, kepada bagian informasi. Huf, itu dia tempatnya. Lang, you are up bro, seru Robi kepada Gilang, yang sudah siap dengan penyamarannya. Rambut panjangnya diikat, dan ditutup menggunakan sebuah wig rambut gimbal. Menggunakan kacamata, untuk menyembunyikan matanya. Juga dengan cambang palsu dan sedikit kumis palsu. Penyamaran yang cukup baik mengingat waktu yang terbatas, untuk persiapannya. Gilang pun segera berjalan cepat menuju restoran tersebut. Dan setelah disapa oleh pelayan, Gilang pun masuk ke dalam, di mana Livia kami lihat sudah berada di sana. Gilang memilih meja tepat di belakang Livia duduk. Gilang sengaja duduk di belakang Livia, agar Livia tidak mengenali Gilang,
dan Gilang bisa mengawasi Gunawan. Sementara Robby yang lain memperhatikan dari luar. Dari pengamatan sementara, Livia tampak sekali tidak nyaman makan bersama Gunawan. Livia bahkan terdengar menjawab pertanyaan atau pernyataan Gunawan dengan nada datar. Tring. Si Gunawan mulai ngegombalin Livia bro, bunyi isi WA dari Gilang kepada Robby. Tring. Livia kelihatan datar banget tiap si kampret nih gombal. Gilang kembali mengabarkan. So far sih, gak ada yang aneh-aneh nih, pikir Robby. Sekitar 15 menit kemudian terlihat sepasang muda-mudi mendekati restoran itu. Robby dan Mary yang sedang mengawasi tidak melihat siapa orang tersebut, karena mereka membelakangi tempat Robby. Sally saat ini sedang ke kamar kecil. Tring. Anjing, si Gunawan mulai bawa-bawa bokap Livia bro, ngeliat Livia gak ada respon, berita dari Gilang. Tring. Gawat sob, si Gunawan pakai meres Livia, bilang gak bakal bayar hutang bokap Livi kalau gak dikasih nyium Livia. Things just got more serious man. Berita dari Gilang 1 menit kemudian. Dua orang tersebut baru masuk setelah berbincang-bincang beberapa saat dengan pelayan restoran. Sialan, kita mesti datengin mereka abis Sally dateng. Si Gunawan mulai pakai cara licik buat ngejamah Livia, seruku kepada Mary yang juga tegang. Robby melihat Sally di kejauhan sedang menunjuk-nunjuk ke arah dua orang yang baru masuk tadi. Namun Robby tidak mengerti apa yang hendak disampaikan oleh Sally, yang terlihat sedang berlari kecil ke arah kami. Sandy, itu Sandy yang baru masuk, seru Sally, yang langsung mengejutkan Robby dan Mary. Anjrit, kenapa bisa ada si Kuya di sini? Siapa tuh cewek sebenarnya, pikir Robby. Sementara mereka langsung segera mendekati restoran tersebut. Gilang pun tampak terkejut melihat kedatangan Sandy. Gilang refleks melihat ke arah Livia, tepat saat wajah Gunawan sedang maju dan mengecup pipi kiri Livia. Sementara Livia tampak diam tidak menunjukkan ekspresi atau penolakan. Dan saat Gilang melihat Livia sedang dicium Gunawan lagi. Gilang juga langsung kembali melihat ke arah Sandy, saat ia mendengar nama Sandy diucapkan dengan cukup keras oleh wanita yang datang bersamanya. Gilang berharap sahabatnya tersebut tidak melihat kejadian ini. Tapi ternyata Gilang melihat bahwa Sandy juga sedang melihat ke arah Livia yang sedang dicium Gunawan. Dan karena suara wanita tersebut cukup keras waktu memanggil nama Sandy, maka Livia pun langsung ikut menoleh ke arah mereka. Shit, seru Gilang refleks. Kesalahpahaman ini bakalan makin parah, pikir Gilang, yang bingung tidak tahu harus berbuat apa. Gilang melihat Robby dan yang lain pun terpaku melihat Sandy dan Livia yang saling bertatap muka. Dan akhirnya mereka melihat Sandy kembali berlari cepat untuk menjauhi tempat tersebut, diikuti oleh wanita yang datang bersamanya, yang terlihat sedang berteriak memanggil nama Sandy. Hampir persis seperti kejadian di Anyer. Namun kali ini Robby lebih siap, dan langsung mengikuti Sandy. Sementara Gilang tetap berada di tempat untuk jaga-jaga, biar Gunawan tidak menggunakan cara licik yang lain. Gunawan terus bercerita mengenai kegiatan dia selama studi di Aussie. Aku benar-benar tidak tertarik dengan segala ocehannya. Dulu mungkin aku begitu terbius akan kata-kata manis dari mulutnya. But not anymore, not now, not ever again. Pikirku dalam hati. Apa kamu tahu, Liv? Hampir tiap malam aku selalu kangen sama kamu. Selama hampir 4 tahun aku terus berjuang untuk bisa segera lulus, dan pulang ke Indo buat ngelamar kamu, ujar Gunawan, yang asli membuatku muak. Untung papa kamu setuju untuk menikahkan kamu dengan aku, Liv. Ini kan mimpi kita, Liv, ujarnya lagi sambil berusaha memegang tanganku, namun segera ku tarik tanganku. Mungkin itu mimpi lu Gan, tapi bukan mimpi gue. Gue udah punya mimpi indah sendiri. Mimpi yang lu ancurin dulu waktu di Anyer, ujarku cukup emosi, mengingat lagi kejadian saat di Anyer kemarin. Kamu pantas untuk mendapatkan pria yang lebih baik, Liv. Aku bisa kok ngebahagiain kamu, Liv. Sekarang papa kamu udah berniat menikahkan kita, jadi ya sebaiknya kamu juga jangan terlalu kasar sama aku, Liv. Karena aku kan calon suami kamu, ujar Gunawan yang benar-benar membuatku ingin menamparnya. Liv, gue akan kasih lu apapun yang lu mau, gue bisa sediain apapun itu. Yang penting lu bisa bahagia.
Aku punya perusahaan sendiri, bukan cowok pengangguran, jadi pasti aku bisa biayain kamu berapapun kamu mau. Gunawan semakin menyombongkan dirinya sendiri. Liv, sebagai calon suami kamu, aku ingin mengecup pipi kamu. Maaf sebelumnya aku mencium bibir kamu tanpa izin dulu. Kali ini aku ingin minta izin untuk mencium pipi kamu Liv, karena kamu begitu cantik, rayuan gombal Gunawan. Sorry Gan, ciuman bibir kemarin itu udah lebih dari cukup Gan, jawabku pelan, sambil menahan emosi yang memuncak. Kalau kamu gak nunjukin itikat dan niat baik kamu sebagai calon istri aku bisa aja lo bilang ke papa, biar deal papa dengan papa kamu dibatalin. Papa kamu bisa kena stroke lo Liv kalau sampai deal ini batal. Ujar Gunawan sambil tersenyum licik. Ya ampun, sialan banget si Gunawan pakai bawa-bawa papa. Aku memejamkan mataku untuk menahan emosiku agar tidak benar-benar meledak. Namun terpejamnya mataku dianggap persetujuan oleh Gunawan, yang tanpa kusadari langsung mencium pipi kiriku, yang mengejutkanku. Di saat aku hendak mengomel terhadap Gunawan, tiba-tiba seperti ada suara wanita yang memanggil nama Sandi. Sandi, teriakan itu kali ini cukup keras, hingga membuatku refleks berbalik ke arah suara itu. Dek! Astaga! Ya Tuhan! Sandi, itu beneran Sandi. Gimana Sandi bisa ada di sini? Pikirku penuh kekalutan. Jantungku berdebar santa kencang. Shit, orang di belakangku memaki cukup keras, hingga mengejutkanku. Dan bagaikan dalam gerak lambat, Sandi pun langsung segera berlalu dari restoran ini. Sandi, refleks aku pun segera berteriak. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung berlari mengejar Sandi. Ya Allah, kenapa bisa terjadi kesalahpahaman terus-menerus gini sih? Pikirku. Aku segera berlari dengan kencang, sama seperti saat di Anyar. Namun entah mengapa kali ini aku tidak terlalu jauh berlari. Saat di ujung mall, aku berhenti berlari. Dan tidak berapa lama kemudian, aku berhenti di depan sebuah lift. Fanny pun tiba tidak lama setelah aku memencet tombol untuk turun. Hah, lu kenapa sih San tiba-tiba lari gitu? Tanya Fanny yang tersengal-sengal nafasnya, karena mengejarku. Lu mau kemana? Mau pulang, tanya Fanny lagi. Aku masih tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya ingin segera pergi dari sini. Sandi! Seru seorang pria dari arah belakangku. Rob? Sally? Mary? Ngapain lu orang di sini? Aku terkejut melihat mereka semua. San tunggu, kita selesain masalah ini. Lu jangan lari lagi. Tadi itu pasti kesalahpahaman lagi San, seru Robi yang berjalan mendekatiku. Kesalahpahaman? Ampe 2x dicium diam aja lu bilang kesalahpahaman Rob, tanyaku dengan cukup emosi. Makanya mending kita bicarain ini bareng Livy. Belum selesai Robi berbicara, Via pun tiba di sana. Berbarengan dengan pintu lift yang terbuka. Sandi, please jangan pergi lagi San, aku bisa jelasin semuanya, please jangan pergi, seru Via sambil menangis. Saat Via menangis seperti itu, aku pun menjadi terharu sekali, dan ingin menghampirinya dan memeluknya erat sekali. Aku kangen akan kehangatan Via. Dan saat aku hendak melangkahkan kakiku mendekati Via, Fanny tiba-tiba menarik tanganku masuk ke dalam lift, yang mengejutkan semua orang. Fan, apa-apaan, belum selesai aku menegurnya karena menarik tanganku tiba-tiba, Fanny langsung mencium bibirku di hadapan Via dan semua sahabatku, dan melumatnya. Wajah Via terlihat begitu terkejut melihat Fanny melumat bibirku, sementara aku hanya terdiam dalam rasa kejutku, sambil menatap wajah Via yang dibanjiri oleh air matanya. Ting! Pintu lift pun tertutup. Karena ikut terkejut, Robi pun terlambat bereaksi, saat pintu sudah tertutup dan lift sudah bergerak turun. Fan lu apa-apaan sih tiba-tiba nyium gue? Tanyaku saat Fanny sudah melepaskan ciumannya di bibirku. Gue pengen Livia ngerasain, gimana rasanya tuker posisi, saat dia cuma bisa ngeliat lu lagi ciuman sama cewek lain, jawabnya santai, namun matanya terlihat menerawang. Aku terkejut bukan karena alasannya itu. Tapi terkejut bagaimana Fanny tahu masalah Via ciuman sama cowok lain, dan yang paling penting, dari mana Fanny tahu wajah dan nama Via. Aku kembali berpikir, berusaha menyatukan puzzle yang berceceran. Namun saat ini aku tidak punya banyak waktu.
Saat lift sudah mencapai lantai dasar, kami pun segera berlari untuk menghindari kejaran Via ataupun para sahabatku. Kami segera naik taksi begitu keluar dari mall. Dan di dalam taksi aku hanya merenungi kejadian demi kejadian yang telah terjadi ini. Selera makan kami langsung hilang setelah ada kejadian seperti ini. Jadi setelah sampai di kosan kami, Fanny pun mengajakku untuk berbicara di kamarku. Namun aku menepisnya, dan mengatakan aku ada urusan yang harus aku bicarain sama Ricky. Dan akhirnya Fanny pun masuk ke kamarnya sendiri, sementara aku datang menghampiri kamar Ricky. Pemandangan yang terjadi di hadapanku ini. Rasa sakit yang kurasakan di hatiku ini, bagaikan ditusuki ribuan jarum panas. Dadaku sesak sekali. Darahku seakan beku. Inikah yang Sandi rasakan saat itu? Saat Gunawan mencium bibirku dan aku hanya bisa diam terpaku. Sesakit inikah rasanya melihat orang yang kita cintai lebih dari apapun, sedang bercumbu dengan orang lain. Aku bagaikan sedang mendapatkan karma, saat melihat pemandangan yang menyesakkan dada itu. Hingga pintu lift itu tertutup dan liftnya bergerak turun pun, aku masih tetap diam terpaku. Aku melihat Robbie terlambat mengejar liftnya. Sementara Mary dan Sally segera menghampiriku, dan memelukku. Tatapan mataku kosong dan hampa belaka. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Gunawan dengan membawa segelas minuman. "Livia, kamu gak apa-apa? Ayo minum ini biar sok kamu bisa mendingan," ujar Gunawan sambil menawarkan segelas es jeruk ke hadapanku. Mary yang merasa prihatin akan keadaanku, mengambil gelas tersebut dan mendekatkan gelasnya ke bibirku. "Mary, stop! Jangan kasih ke Livy," aku mendengar teriakan Gilang, yang mengagetkan semua orang yang ada di sekitar kami. Mary yang terkejut, langsung menghentikan gerakannya yang hendak memberiku es jeruk tersebut. Gunawan yang terlihat panik dan tidak sabar, segera merebut gelas itu dari tangan Mary dan hendak meminumkannya ke mulutku. Tep! Tiba-tiba tangan seseorang menghentikan gerakan Gunawan. "Lu coba-coba masukin es jeruk itu ke mulut Livia, gue masukin kepelan tangan gue ke mulut lu," Robbie mengancam Gunawan dengan wajah sangat serius, sementara kepalan tangannya sudah diangkatnya. "Si bangsat gue lihat masukin kayak bubuk gitu ke es jeruknya sebelum dia bawa keluar," ujar seseorang yang tidak ku kenali wajahnya. Namun kalau dari suaranya, seperti suara Gilang. "Bangsat jangan fitnah lu ya, Livia itu tunangan gue. Udah Livia biar gue anterin pulang." "Lu orang minggir," seru Gunawan hendak mendorong tubuh Mary. "Wus!" Tiba-tiba orang yang suaranya seperti Gilang melakukan gerakan seperti menendang, hingga saat hampir mengenai wajah Gunawan, tendangan itu berhenti tepat di ujung hidung Gunawan. "Coba-coba lu sentuh Livia sama cewek gue, nih sepatu yang bakal masuk mulut lu jing," seru orang tersebut. Dari gaya bicaranya memang seperti Gilang, namun kenapa wajahnya tidak ku kenali. "Lu minggat. Livia biar kita orang yang antar pulang, hus, pergi sana," ujar Robbie ketus, seperti sedang mengusir seekor anjing. "HMFFF, kali ini gue lepasin, tapi lu berdua inget, gue bakal bikin lu nyesel udah gak sopan sama gue," Gunawan balik mengancam Robbie dan orang bersuara Gilang tersebut. "Cepetan kalau mau bales, gue udah bosen dan gatel lama-lama pengen nampol muka banci lu," seru Gilang kepada Gunawan, sambil mendengus meremehkan. Gunawan pun akhirnya berbalik dan segera pergi. Sementara Sally dan Mary segera membantuku berdiri, kemudian aku bersama mereka pulang kembali ke kosanku. "Sandi, ya Tuhan aku pengen mati aja rasanya," pikirku. "Toh! Toh! Toh!" "Yo bentar," teriak Ricky dari dalam kamar. Lusan," sapa Ricky saat membuka pintunya. "Gue udah pikirin tawaran lu Rick, Gue ambil tawaran lu jadi vokalis sementara band lu. Tapi cuma buat pentas besok aja, gimana?" Tanyaku mengajukan penawaran. Well, ya karena kebetulan kita lagi gak ada job abis manggung, so ya oke lah, lu cuma gantiin si Anton pas pentas besok aja," jawab Ricky. "Sip deh, thanks ya Rick," ujarku. "Justru gue yang mesti ngomong thanks sama Lusan," jawab Ricky. "Oke, urusan satu beres, tinggal satu lagi," pikirku. Kemudian aku menyalakan ponselku. Aku sempat lama berpikir, sebelum mulai menekan tombol OK untuk mengaktifkan panggilan keluar.
Halo, terdengar suara berat seorang pria di ujung telepon. Huf. Ya halo Pak, aku sedang menelepon ayahku. Gimana kabar kamu di sana San? Tanya Papa. Mama MU khawatir juga kamu gak ada kabar. Si Robi sempat nanya mama kamu, nanyain kamu di mana. Emang kamu gak lagi sama mereka? Tanya Papa lagi. Iya kabar aku baik-baik aja Pak. Iya kemarin aku lagi daki gunung Pak, jadi kepisah sama mereka. Jawabku sedikit berbohong. Pak gini Pak, sebenarnya aku mau nanya dan minta tolong sama Papa, ujarku kemudian. Ada apa San? Kamu butuh apa? Tanya Papa lagi. Aku kepikiran sama penawaran Om Diki waktu lebaran kemarin, jelasku. Emang waktu itu aku gak mau Pak, tapi sekarang jadi kepikiran ya Pak. Ujarku lagi. Oh, jadi kamu terima tawaran Om Diki? Tanya Papa. Menurut Papa gimana? Aku bertanya balik. Ya Papa seneng-seneng aja San. Yang paling penting, kamu tahu apa yang mau kamu tuju dari tiap tindakan dan pilihan kamu San. Papa mau kamu bisa bertanggung jawab atas tiap pilihan yang kamu ambil. Jelas Papa. Iya Pak, Sandi ngerti, jawabku memikirkan omongan Papa. Ya udah Papa coba hubungi Om Diki dulu ya, ujar Papa. Iya Pak, makasih ya Pak. Jawabku menutup pembicaraan. Ya this is my conclusion after all this. This is my choice. Pikirku. Karena Via sudah memiliki pilihannya sendiri, maka aku pun harus membuat pilihan sendiri juga. Sial berharap Anda ada di sini. Bab 29. Yang kamu udah dapat kabar si Sandi? Tanya Mary. Gilang mengangguk. Kampret emang tuh anak. Kemarin si Sandi ngasih kabar ke gue lewat si Rama. Dia minta jangan kasih tahu lokasi dia ke yang lain dulu sementara, dia mau selesain urusan dia dulu katanya, jawabnya. Heh? Kamu udah tahu di mana Sandi yang? Tanya Mary terkejut. Yap, gue udah tahu di mana dia tinggal hampir sebulan, jawab Gilang. Kok kamu gak langsung kabarin Livia atau yang lain? Kan jadinya urusan ini gak makin panjang lang, ujar Mary, mempertanyakan keputusan Gilang yang merahasiakan lokasi Sandi dari yang lain. Gue kenal Sandi udah tahunan Gue tahu gimana sifat dia. Kalau kita datengin rame-rame atau Livia datengin, sementara dia lagi galau. Yang ada tar dia ngilang lagi Tuh orang emang jago berantem, jago banget. Tapi kalau udah urusan hati, tuh anak rapuh banget, sensi banget. Tar kalau dia minggat lagi makin susah gue nyarinya lagi. Ini aja masih untung masih ada kenalan yang ngeliat dia, jelas Gilang. Mary pun terdiam, karena Mary juga meyakini bahwa saat ini, memang cara Gilang lah yang terbaik, daripada Sandi ngilang lagi. Terus, Sandi emang tinggal di mana? Selidik Mary. Hehehe, belum saatnya lu tahu cewek manis, dia bilang sih dia mau klarifikasi semuanya di pentas musik besok di kampus, jawabnya membuat Mary merengut. Hahaha, jangan manyun sayang, gue tahu lu pasti langsung ngabarin Sally atau Livia kan kalau tahu di mana Sandi. Bujuknya melihat Mary menjadi manyun. Ya iyalah aku pasti ngabarin mereka yang, aku gak bakal tega lihat Livia kayak gini sekarang. Sejak Robi ngasih tahu kita kejadian yang sebenarnya kemarin kan, aku gak mungkin diem aja yang, ngeliat sahabat-sahabat aku lagi susah. Apalagi ada kejadian lagi kemarin, yang bikin Livia makin down, jelas Mary. Gilang memandangi Mary dengan senyuman lebarnya. Kenapa? Aku salahkah? Tanya Mary melihat pandangan Gilang. Gak, bukan itu, jawab Gilang sambil menggelengkan kepalanya. Gue cuma salut. Gue sama Sandi sama Robi aja, dulu butuh waktu hampir setahunan baru bisa jadi sahabatan kayak sekarang, jelas Gilang. Tapi lu, Sally sama Livia baru hitungan bulan tapi udah kayak gue Sandi dan Robi kompaknya. Livia sama Sally gak heran tapi lu bisa langsung masuk, gak semua cewek bisa kayak lu lanjut Gilang. Gue salut banget sama lu, lanjutnya sambil mengecup mesra kening Mary. Mary pun langsung memeluk erat Gilang sebagai jawabannya. Sandi bakal datang di pentas musik besok? Gimana reaksi Livia ya? Pikir Mary. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Mungkin karena rasa gugup,
Karena hari ini hari di mana pentas musik berlangsung, yang artinya hari ini, aku akan bernyanyi untuk pertama kalinya di hadapan puluhan bahkan mungkin ratusan mahasiswa yang hadir. Di mana banyak yang ku kenal di antara mereka. Mungkin juga aku gugup karena, aku berharap semua rencanaku bisa berjalan dengan lancar. Toh, toh, toh. Yosan, udah siap? Tanya Ricky dari luar kamarku. Aku segera keluar menemui Ricky. Aku lihat Ricky sedang menenteng perlengkapan musik. Kemudian aku melihat Fanny juga berada di samping Ricky. Lu mau ikut Fan? Tanyaku kepada Fanny yang kulihat sudah rapih, dan masih terlihat anggun. Gak boleh ya, tanyanya singkat, sambil tersenyum manis. Aku hanya tersenyum sambil mengangkat kedua bahuku, seakan menjawab tidak ada masalah. Maka kami pun segera berangkat menuju pentas musik di kampusku. Pagi itu suasana hari begitu cerah, namun tidak terlalu panas. Cuaca yang pas untuk menonton pentas musik yang diadakan untuk merayakan hari jadi kampus XXX. Karena popularitas Medusa yang sudah semakin dikenal luas, ke seantero kampus, maka penonton yang datang kali ini benar-benar membludak. Kamu yakin bisa pentas live? Tanya Sally kepada Livia yang sedang bersiap-siap bersama rekan-rekan bandnya. Hehehe, MAC Sally sayang udah perhatian banget MAQ, jawab Livia dengan pose imutnya. Livia itu cewek tegar dan perkasa, hahaha, guraunya yang membuat semua tersenyum melihat tingkahnya. Dasar cewek gendeng, Sally yang tertawa sambil geleng-geleng. Ya sudah tar abis manggung langsung kumpul di kantin tempat biasa ya Liv, seru Sally. Siap bos. Jawab Livia dengan pose hormat ala polisi. Tapi lu berdua nonton gue manggung dulu sama si Gilang and Mary, lanjut Livia dengan cerianya. Pastilah Liv, pasti itu, kali ini Robby yang menjawabnya. Setelah kejadian kemarin, Robby, Gilang, Mary, dan Sally seakan menjadi overprotective terhadap Livia. Bahkan mereka sekarang bagaikan menjaga seorang adik yang sedang sangat rapuh. Saat Robby dan Sally sudah agak jauh, tangan Sally yang menggandeng lengan Robby perlahan mulai meremas keras, sementara badannya bergetar. Robby yang mengetahui kekasihnya sedang menangis, menghentikan langkahnya kemudian memeluknya. Apa yang bisa kita lakuin buat Livy, Yang? Tanyanya dalam isak tangisnya. Aku gak tega lihat Livia sekarang seru Sally. Mau sampai berapa lama Livia tahan berpura-pura ceria seperti tadi, lanjutnya. Iya aku tahu sayang, sabar ya. Kita cari cara buat nyatuin mereka lagi, ujar Robby memeluk lebih erat berusaha menenangkan Sally. Saat aku tiba di kampusku, rasanya janggal sekali. Aku memang kuliah di sini, tapi sudah sebulan lebih aku tidak pernah menginjakkan kakiku lagi di kampus ini. Inilah pertama kalinya aku masuk ke kampus, setelah insiden di Anyar. Aku mengenakan sebuah topi, untuk menutupi wajahku. Siapa tahu ada yang mengenaliku sebelum waktunya. Sementara Fanny terus menggandeng lenganku, seperti seorang kekasih. Oke deh, lu masuk aja ke belakang panggung San, gue nyari tempat aja sekitar sini. Sekalian mau lihat-lihat kampus lu San, ujar Fanny sambil tersenyum lembut, sementara tangannya membelai pelan pipiku. Awas jangan nakal, keluyuran kemana-mana lu Fan, hehe, ujarku sambil bercanda. Fanny kemudian berbalik ke arahku sambil tersenyum. Gue udah janji sama diri gue sendiri, gak bakal nakal sama siapapun kecuali sama Lusan, hehe, jawab Fanny sambil tersenyum, kemudian berbalik untuk jalan kembali. Dek. Nah lo, mau bercanda kenapa jadi serius gini nih, pikirku. Tep. Pundaku tiba-tiba ditepak oleh Ricky, sambil mendekatkan wajahnya ke kupingku. Hehe, belum nyanyi aja lu udah punya fans fanatik bro, ujar Ricky sambil tersenyum. Hahaha gilingan lu, dah gue bilang, kita cuma temenan doang Ki, jawabku santai sambil membereskan peralatan musik kami. Hah, buat dia emah udah bukan temen lagi bro, Dwi udah jatuh cintrong sama lu tuh. Hehe, seru Ricky. Hahaha, sotoy lu, entah kenapa, aku merasa prihatin kepada Fanny, terutama sejak aku melihat dia menangis sambil memegangi foto entah siapa kemarin itu. Dan saat aku sedang mengobrol dengan Ricky, aku melihat Via, Andre, Andi dan satu anak baru sedang bersiap untuk naik ke panggung. Aku segera menyembunyikan diriku agar tidak terlihat mereka. Via, seperti bukan Via yang dulu saja auranya sekarang. Aku ingin sekali menghampirinya dan memeluknya.
Aku benar-benar kangen akan kehadiran Via di hatiku. Aku merindukan setiap perhatian yang pernah dia berikan kepadaku. Namun apabila aku kembali mengingat kejadian di Anyer dan di Mall B, rasanya emosiku kembali memuncak, seakan menegaskan bahwa apa yang akan kulakukan ini adalah untuk kebaikan kami semua. Aku terus menatapnya, hingga Via mulai memasuki panggung karena sudah dipanggil oleh pembawa acara. Pentas musik di kampus untuk memperingati hari ulang tahun berdirinya kampus sudah berlangsung sejak tadi pagi. Penonton pun semakin siang semakin ramai saja. Banyak sebagian dari mereka masih menantikan tampilnya band Medusa setelah performance menghebohkan mereka saat festival musik beberapa bulan lalu. Mereka terutama menantikan penampilan vokalis wanita yang cantik dan menggemaskan, seorang lady rocker kebanggaan kampus. Dan akhirnya pun tibalah saat pembawa acara mengumumkan bahwa yang mendapat giliran tampil dan yang sudah ditunggu-tunggu, band Medusa. Sorak-sorai penonton langsung menggema seantero lapangan tempat acara berlangsung. Livy! 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 Selamat siang semuanya, are you ready to rumble? Teriak Livia di hadapan penonton. Sekilas tampaknya tidak ada masalah dengan Livia, namun bagi yang bisa melihat langsung matanya, tampak sepasang mata yang menanggung beban kerinduan yang teramat dalam, sepasang mata yang penuh kesedihan. Sepasang mata itu pun seakan terus berkeliling mencari-cari sesuatu, mencari suatu tatapan yang sangat didambakannya. Sesaat tadi, saat dia baru naik ke panggung, dia seperti merasakan suatu perasaan yang biasa dia dapatkan seperti saat seseorang yang spesial sedang menatapnya penuh kekaguman dan kerinduan. Hal tersebut langsung membuatnya mencari-cari tatapan yang ia kenal dengan sangat baik, sebuah tatapan yang dia harapkan dia dapat hari ini. Namun menjelang dimulainya musik intro, dia tak kunjung menemukan tatapan itu kali ini. Dia sudah melihat Sally dan kawan-kawan termasuk Gilang. Tapi justru dia tidak bisa menemukan seseorang lagi yang sangat dia rindukan. Setelah mengambil nafas dan menghembuskan dalam, Livia bersiap untuk mulai. Membawakan lagunya, lagu yang begitu menggambarkan kerinduannya akan kehadiran seseorang. I can be tough, I can be strong but with you. It's not like that at all, there is a girl that gives a shit behind this wall. You've just walked through it. And I remember all those crazy things you said, you left them running through my head, you were always there, you were everywhere. But right now I wish you were here. All those crazy things we did I think about it, just went with it, you were always there, you were everywhere. But right now I wish you were here. Damn, what I do to have you here, here. I wish you were here. Damn, what I do to have you near. I wish you were here. Tanpa terasa air mata Livia mulai mengalir pelan menjalari pipinya. I love the way you are, it's who I am. Don't have to try hard. We always say it like it is and the truth. Is that I really miss all those crazy things you said. You left them running through my head, you were always there, you were everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things we did I think about it, just went with it, you were always there, you were everywhere. But right now I wish you were here. Damn, what I do to have you here, here. I wish you were here. Damn, what I do to have you near. I wish you were here. No, I don't wanna let go, I just wanna let you know that I never wanna let go. No, I don't wanna let go, I just wanna let you know that I never wanna let go. Damn, what I do to have you here, here. I wish you were here. Damn, what I do to have you near. I wish you were here. Damn, what I do to have you here, here. I wish you were here. Seruan langsung membahana saat Livia mengakhiri lagunya. Livia nampak bergetar tubuhnya, sementara tangannya menutupi matanya. Bagi yang mengenalnya dengan baik, tampak sangat jelas bahwa Livia sedang menangis. Sally yang melihat Livia yang sedang menangis,
Kembali menangis di pundak Robbie seakan ikut merasakan kerinduan yang Livia rasakan. Anjir! Damn voice, but damn you boy, making this girl living in misery, geram Gilang pelan, namun masih terdengar oleh Mary yang langsung mengapit dan memeluknya. Yuk kita ke kantin nunggu Livia dateng, ajak Robbie. Mereka pun segera beranjak menuju kantin untuk menemui Livia. Lu orang duluan dulu ke kantin, gue ada urusan bentar, seru Gilang. Kamu ikut yang lain aja Maria, gue cabut dulu ya, lanjutnya kepada Mary. Bersambung.